Kembali lagi di channel Ras KHRA dan jangan lupa subscribe and like and comment and share video ini ke teman-teman kalian. Oke, dan kali ini kita akan nge-reaction film yang menampilkan tornado terbesar di Amerika Serikat. Nama filmnya itu adalah Into the Storm. Oke, mantap sekali namanya. Dari channel AO Films. Nah, langsung aja kita lihat. Halo guys, balik lagi di channel AO Films. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita dari film bertema bencana alam yang berjudul Into the Storm. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini menceritakan tentang sebuah peristiwa bencana alam badai tornado yang sangat besar yang melanda kota kecil di Silverton. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Scene dimulai ketika 4 orang remaja yang sedang berada di dalam sebuah mobil. Tak lama kemudian, hujan turun disertai kilat yang menyambar. Salah seorang dari mereka berusaha merekam peristiwa itu. Lalu tiba-tiba di hadapan mereka muncul tornado besar yang membuat mereka panik dan mereka berusaha pergi dari sana. Tetapi tornado itu dengan cepat menerjang mobil mereka hingga hancur dan mereka berempat tewas. Keesokan harinya tersiar berita mengenai tornado dan kematian 4 remaja tersebut. Terlihat sekelompok orang sedang membicarakan tentang tornado. Mereka berencana untuk membuat film dokumenter tentang tornado. Pete yang menjadi ketua mereka dibantu oleh Allison yang bertugas mencari keberadaan tornado. Sedangkan Jacob dan Lucas bertugas merekam tornado yang muncul, serta Daryl yang bertugas menjadi supir mereka. Mereka menggunakan 2 kendaraan, yaitu mobil van dan kendaraan pengejar badai yang diberi nama Titus. Bulletproof Lexan windows, 4mm solid steel arm, a 5-ton winch. We're not going anywhere with those suckers dug in. Sementara itu, di sekolah Silverton akan diadakan acara wisuda kelulusan para siswa SMA. Gary yang merupakan wakil kepala sekolah Silverton terlihat tengah sibuk mempersiapkan acara wisuda tersebut. Sedangkan Donnie dan Trey, kakak beradik yang merupakan anak-anak dari Gary, juga berada di sekolah tersebut untuk membantu ayahnya merekam rangkaian acara wisuda. Sebelum acara wisuda dimulai, Trey menyuruh Donnie untuk mendekati Caitlin, wanita yang disukai Donnie. Awalnya Donnie ragu, tetapi dia akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Caitlin. Ternyata, Caitlin sedang mengalami kesulitan dalam mengerjakan proyeknya di sebuah pabrik tuap paper mill. Lalu Donnie menawarkan bantuan kepada Caitlin. Caitlin pun senang dan berterima kasih pada Donnie. Sedangkan tugas merekam acara wisuda, Donnie serahkan pada adiknya Trey. Di sisi lain, Allison dan Pete sedang melacak keberadaan tornado. Mereka sempat berdebat karena menurut berita, badai besar bergerak menuju Riverside. Sedangkan Allison menyarankan untuk pergi ke Silverton karena merasa yakin tornado akan mengarah ke sana. Akhirnya Pete menerima saran Allison dan mereka pergi menuju Silverton. Allison adalah seorang pengamat badai dan juga seorang ibu yang memiliki seorang anak perempuan bernama Grace. Karena pekerjaannya ini menyebabkan ia harus sering berpisah lama dengan putrinya. Beralih ke scene lain, 2 orang YouTuber, Dong dan Rivers, sedang merekam aksi konyol mereka untuk diposting di YouTube. Ini kok kenapa subtitlenya malah Dong? Untuk mendapatkan banyak viewers. Tak lama kemudian, mereka melihat mobil Titus melintas dan mereka segera mengejarnya. Ketika Allison, Pete, dan rekan-rekannya sedang berada di hotel, tiba-tiba turun hujan es yang menandakan bahwa akan terjadi badai tornado di daerah itu. Ternyata benar saja, dan mereka pun segera mengejar badai tornado tersebut. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan tornado yang mulai terbentuk, dan mereka segera merekamnya tak jauh dari putaran badai tornado itu. Kemudian, mereka berusaha untuk merekam tornado itu lebih dekat lagi. Tetapi saat tornado itu hampir mendekat,
Tiba-tiba putarannya berbelok menjauhi mereka. Dan sekarang tornado itu bergerak menuju ke arah sekolah Silverton. 2 orang YouTuber yang tadi mengejar mereka juga ikut merekam peristiwa itu. Di sekolah Silverton, acara wisuda sedang berlangsung. Ketika kepala sekolah sedang berpidato, tiba-tiba hujan turun dan cuaca semakin memburuk. Kepala sekolah segera mengakhiri acara wisuda dan menyuruh semuanya untuk masuk dan berlindung di dalam gedung sekolah. Tak lama kemudian, tornado datang dan mulai menerjang gedung sekolah tersebut, sehingga membuat sebagian gedung sekolah tersebut hancur. Kekuatan angin tornado. Tak lama, tornado itu mulai berpindah lagi. Beruntung mereka yang berada di dalam gedung sekolah selamat dari terjangan badai tornado tersebut. Sementara itu, Donnie dan Caitlin yang sedang berada di pabrik paper Kenapa bisa begitu? mill tidak mengetahui situasi cuaca saat itu. Gary yang mengkhawatirkan keadaan Donnie segera menghubunginya. Donnie sempat memberitahu ayahnya bahwa ia sedang berada di pabrik paper mill. Setelah itu sambungan teleponnya terputus. Tak disangka, tornado itu mengarah ke pabrik paper mill. Pabrik tua yang memang sudah lama terbengkalai itu langsung hancur seketika diterjang badai tornado. Yap. Iklan. Baru, Lifebuoy Japanese Shiso Body Wash. Efektif lawan kuman. Dan buat kulit glowing. Ternyata ada 2 iklan. Sebentar dulu. Sebentar. Nah. Udah selesai. Itu sisa 1 detik. Nah. Kenapa ini? Nah. Donnie dan Caitlin ternyata masih selamat. Hanya saja mereka terjebak di bawah puing-puing reruntuhan pabrik. Handphone mereka tidak bisa digunakan karena tidak ada sinyal. Sementara Donnie juga tidak bisa menggeser reruntuhan dan besi yang menghalangi, sehingga mereka belum bisa keluar dari tempat itu. Di pusat kota, Allison dan timnya yang masih mencari tornado. Di tengah perjalanan, ia melihat Dong dan Rivers yang sedang mabuk. Ia berhenti dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam bangunan, karena keadaan masih belum aman. Lalu tiba-tiba tornado muncul kembali dan mereka pun merekamnya. Sementara itu, Gary dan Trey yang sedang menuju ke pabrik paper mill bertemu dengan Allison dan yang lainnya. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berlari masuk ke dalam bangunan. Allison yang tidak sempat masuk ke dalam gedung hampir terbawa pusaran angin. Gary yang melihatnya langsung berlari dan menyelamatkannya. Katanya, tolong. Setelah badai mereda, Gary melihat mobilnya terbalik dan ia tidak bisa menghubungi Donnie karena tidak ada sinyal. Lalu Allison mengajaknya untuk menumpang di mobil van-nya, sedangkan Trey ikut Pete di mobil Titus. Di tengah perjalanan, mereka terhambat oleh pohon tumbang yang menghalangi jalan mereka, sehingga mereka berputar untuk mencari jalan lain. Tak lama kemudian, pusaran tornado mulai terbentuk di mana-mana dan tak beraturan, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Sementara itu, Dong dan Rivers yang juga ikut-ikutan mengejar tornado, mereka terseret dan masuk ke dalam pusaran tornado. Satu pusaran angin mengenai van Allison dan Gary, membuat van-nya terbalik. Mereka keluar dari van dan berlari mencari tempat perlindungan. Pusaran angin di dekat mereka kemudian berubah menjadi pusaran api yang mengerikan karena kebakaran yang terjadi di bawahnya. Jacob yang merekam hal itu dari jarak dekat mengalami nasib tragis. Ia terseret dan tertelan ke dalam pusaran api tornado itu. Waduh. Allison yang melihat Jacob berusaha menyelamatkannya. Namun Gary segera menahannya dan menyuruh yang lain masuk ke dalam gereja untuk berlindung. Setelah suasana kembali tenang, Allison menyalahkan Pete atas kematian Jacob. Kenapa emang? Lalu Daryl menengahi mereka dan mengatakan bahwa kematian Jacob adalah kesalahannya dan ia akan bertanggung jawab untuk itu.
Setelah itu, Gary, Allison, dan Trey sudah kembali berada di dalam mobil van dan menuju pabrik Peppermill. Di Oke. pabrik Peppermill, Donnie dan Kathleen berharap ada yang menemukan dan menolong mereka. Tiba-tiba pipa air di atas mereka Aduh. bocor. Mereka Bocor. berusaha untuk menghentikan aliran air Bocor, yang menerobos bocor, masuk, bocor. namun usaha mereka sia-sia. Dalam waktu singkat, air memenuhi tempat mereka terjebak dan hampir menenggelamkan mereka. Dalam keputusasaan, mereka membuat video berisi kata-kata terakhir mereka. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di pabrik Peppermill. Gary langsung turun dan mencari Donnie. Donnie, di mana kau? Mereka berhasil menemukannya. Lalu Trey segera naik van dan menabrakkannya ke reruntuhan besi. Oke, keluar. Mereka berhasil menyelamatkan Kathleen, tetapi kaki Donnie yang terjepit reruntuhan besi membuatnya tidak bisa berenang keluar. Gary langsung menyelam masuk dan menarik Donnie yang sudah tak bernafas. Ia berusaha memberi pertolongan pada Donnie. Usahanya tidak sia-sia. Donnie tersadar dan kembali bernafas. Kenapa sih? Tak Sangat lama kemudian, Pete datang dan menjemput mereka menggunakan Titus. itu. Badai masih belum selesai dan masih akan terjadi tornado berikutnya yang jauh lebih besar. Iya, itu tuh. Itu ada satu tornado yang besar dan kecil nanti menyatu menjadi satu super tornado besar. Begitu. Mereka memutuskan untuk ke sekolah dan menyelamatkan orang-orang yang masih berada di sana. Gary menyuruh semua orang untuk pergi dari tempat itu. Mereka berlarian dan panik menaiki bus sekolah. Tornado super besar itu bergerak dengan kecepatan angin Ayo lari, ayo lari. 300 mil per jam. Tornado itu menghancurkan gedung sekolah dan sekitarnya. Tiba-tiba, Kecepatannya 300 mil per jam. tiang listrik jatuh dan menghalangi jalan mereka. Tak ada jalan memutar dan tak ada waktu untuk mencari jalan lain. Tornado tepat berada di belakang mereka. Akhirnya mereka berlindung di dalam saluran air di sekitar Apaan ini? Maksudnya tornadonya itu udah jadi satu kan? Jadi super tornado terbesar. tempat itu. Au. Waduh, pesawat sampai terbang walaupun tidak ada pilotnya. Langsung aja kita play lagi. Pesawat dan truk berterbangan akibat kencangnya putaran badai tornado. Salah satu truk menghantam saluran air dan melonggarkan besi pelindungnya. Lalu Pete memutuskan untuk menutup saluran air itu menggunakan Titus. Ia berhasil menahannya untuk beberapa saat. Hati-hati, tornado mendekat. Tornado terbesar. Tornado tiba-tiba berhenti. Waduh, lah. Tetapi tak lama kemudian, tornado itu segera Hei, hati-hati, super tornado mendekat. terbentuk lagi dan kini mereka sedang berada di dalam pusat tornado. Wow. Dengan putaran angin yang jauh lebih besar dan kuat, tornado itu menyeret Pete dan mobilnya Titus ke dalam pusaran dan menerbangkannya ke langit. Terlihat keindahan langit sesaat sebelum Pete kembali terjun ke bawah dan Indah sekali pemandangannya. Ada menghantam matahari. tanah. Itu pemandangannya indah sekali kan. Ada matahari gitu, ada apa lagi? Ada awan. dengan keras. Hati-hati. Hati-hati, tolong. Setelah itu, badai tornado menghilang dan cuaca kembali cerah. Oke. Mereka yang berhasil selamat dapat bernafas lega kembali. Keadaan setelah tornado itu berlalu benar-benar sangat kacau. Semua bangunan rata dengan tanah. Banyak orang yang kehilangan keluarganya. Peristiwa itu mengubah pandangan hidup semua orang yang telah mengalaminya. Good. Every day's just fine. Apaan? One day at a time. I'm just grateful that we'll be able to look back on this in Kukunya. 25 years. We stuck together, and here we are. Dong dan Rivers yang sempat tertelan ke dalam pusaran tornado, ternyata mereka selamat dan tersangkut di dahan pohon. Mereka merekam semua kejadian tornado itu dengan kamera yang berada di helm Dong, dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Into the Storm ini. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibuatkan, Oke.
mungkin udah sampai sini dulu film tornado terbesar di dunia.